Shalom. Shalom. Berkah dalam. Berkah. Puji Tuhan, haleluya. Segala puji, hormat dan syukur kita persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus, Allah yang mulia, yang pada hari ini bersama-sama kita peringati pengorbanannya. Dia yang wafat di salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kita yang bukan siapa-siapa dijadikannya berharga dan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Yang terhormat para pendeta, romo dan seluruh rohaniawan gereja-gereja anggota BKGS, yang kami hormati Ketua Umum BKGS Bapak Purwanto MPD beserta seluruh jajaran pengurus BKGS, seluruh panitia Paskah 2024, para tamu undangan dan segenap umat Kristiani di kota Salatiga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, saat ini bersama-sama dengan seluruh keluarga rohani umat Kristiani di Salatiga, kita dapat menikmati ibadah Paskah di tempat yang menjadi kebanggaan warga Salatiga, yaitu di lapangan Pancasila. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk mitra kerja BKGS, Radio Elisa FM, Betania FM, Radio Suara Salatiga yang sudah membantu mendukung, memviralkan kegiatan ini melalui udara sehingga didengar di pelosok kota Salatiga yang bisa menghadirkan Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Dan kemudian bagi Bapak Ibu pemimpin gereja, rohaniawan, romo, para pendeta, kami sudah menyiapkan tempat untuk Bapak Ibu semuanya di sini di tengah-tengah yang ada karpet merahnya. Mari monggo, ini untuk Bapak Ibu para rohaniawan, hamba Tuhan bisa menyatu bersama-sama di sini sehingga umat bisa merasa diayomi karena pemimpinnya ada. Sekali lagi bagi Bapak Ibu romo, pendeta, rohaniawan, gereja-gereja, silahkan maju ke depan dan bisa bersama-sama duduk bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan yang kemudian bagi Bapak Ibu umat yang belum mendapatkan liturgi, ada yang belum mendapatkan liturgi, lembar liturgi, jika belum dapat masih banyak, kita akan membagikan melalui teman-teman yang bertugas sebagai kolektan. Silahkan Bapak Ibu bisa angkat tangan dan kemudian akan diantarkan ke tempat Bapak Ibu liturgi yang diperlukan. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, bersama-sama kita akan mendengarkan laporan kegiatan Paskah yang akan disampaikan Ketua Panitia Paskah BKGS 2024. Yang kami hormati Bapak Pendeta Antonius Tarjono, kami persilahkan. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini, tempat yang dibanggakan oleh masyarakat Kota Salatiga di lapangan Pancasila. Yang kami hormati para pendeta, yang kami hormati para romo, yang kami hormati tamu undangan dari berbagai instansi pemerintah yang ada, baik dari Pengadilan Negeri Kota Salatiga, Rektoriat PKSB, kemudian Bapak Kasdim, serta Bapak Ketua DPR, Bapak Dance yang kami hormati.
dan juga seluruh warga masyarakat Kota Salatiga yang sore hari ini bersama-sama boleh hadir untuk kita boleh merayakan Paskah di tempat ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita berkat dan kemurahan sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk merayakan Paskah di tahun 2024. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada beberapa lembaga yang telah membantu menyelenggarakan dan mendukung acara Paskah tahun 2024 ini. Kepada pemerintah Kota Salatiga beserta jajarannya kami mengucapkan terima kasih untuk dukungannya. Kemudian aparat keamanan sehingga acara ini boleh berlangsung dengan damai. Kepada Bapak Pendeta Jimmy Ratar STH yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya. Kemudian para pelayan altar, pemusik, tamborin, terima kasih sekali untuk jerih lelah teman-teman semuanya. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Kemudian gereja-gereja Salatiga yang sudah mendukung dari dana dan segala sesuatunya sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik di tempat ini. Pengurus BKGS Kota Salatiga yang boleh menjadi mentor kami sehingga kegiatan ini boleh berjalan. Kemudian para donatur dan Radio Elisa FM, Radio Betani FM, Suara Salatiga selaku mitra kerja dari Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Salatiga. Kemudian segenap panitia penyelenggara dari Natal Paskah 2024 ini dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada kesempatan sore hari ini. Dalam kesempatan ini Paskah umat Kristiani dan Katolik di Kota Salatiga mengambil tema kebangkitannya mempersatukan. Penyelenggaraan Paskah 2024 berlangsung setelah hiruk pikuk dari pilihan pesta demokrasi di negara kita, baik itu Presiden, DPD, DPR RI, DPR tingkat 1, tingkat 2 yang tentunya menguras emosi juga menguras tenaga. Dan melalui perayaan Paskah ini kita diingatkan kembali akan kebangkitan Yesus Kristus yang memulihkan kita, yang mendamaikan kita sehingga pasca pemilu ini boleh tercipta kedamaian di Kota Salatiga. Izinkan kami juga melaporkan rangkaian kegiatan Paskah umat Kristen Katolik di Kota Salatiga. Ibadah Paskah bersama diadakan Minggu 31 Maret 2024 hari ini dan kemudian akan dilanjutkan bakti sosial yang akan diselenggarakan di halaman DPR Kota Salatiga pada hari Kamis 9 Mei 2024. Bersama ini juga kami memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila kami di dalam menyediakan fasilitas dan segala sesuatunya menyambut kehadiran Bapak Ibu mungkin tidak bisa bersalaman satu dengan yang lainnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat mengikuti ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Pak Tarjono. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Dance dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum BKGS Bapak Purwanto MPD yang sangat kita cintai, Bapak Ketua BKGS kita. Kita sambut bersama Pak Pur, kami persilakan. Makasih Bu MC yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan saya menyapa Shalom. Kurang semangat Shalom. Berkah dalam. Mohon izin saya menyapa yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Bapak Dance, Bapak dari Kodim 0174 yang mewakili dari pengadilan Pak, terima kasih rawuhipun. Dari UKSW terima kasih yang sudah berkenan rawuh. Kemudian dari Bapak Ibu para pendeta Romo terima kasih
rawuhipun jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Terima kasih rawuhipun pada sore hari ini. Mewakili pengurus Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, izinkan saya matur beberapa hal. Tentu yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan yang indah untuk merayakan Paskah bersama tahun 2024. Berharap kita semua dalam keadaan berbahagia, amin. Berharap kita semua dalam keadaan berbahagia, amin. Paskah kali ini menetapkan tema kebangkitannya mempersatukan. Kami berharap dalam konteks umat Kristiani di Kota Salatiga, mari kita terus membangun kebersamaan dan kesatuan hati, bersama-sama bersaksi dan melayani Tuhan. Seperti ada tertulis, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Melalui wadah BKGS, kita berharap ini menjadi salah satu media kita bersaksi dan melayani bersama-sama. Dengan momen Paskah kita kembali diingatkan akan pengorbanan Tuhan. Maka marilah kita jadikan teladan bagi kehidupan kita untuk terus berkorban untuk kebaikan. Tentu berkorban dengan tulus hati dan tanpa pamrih. Di sisi lain, Paskah mengingatkan kita akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Tuhan sudah bangkit di antara orang mati, membuktikan bahwa Dia itu Tuhan. Itu memberi semangat kepada kita untuk terus mempercayai Tuhan dalam segala hal. Janganlah kita khawatir akan hidup kita, karena ada Tuhan yang sudah bangkit dan sanggup menolong kita. Kegiatan ini di samping sebagai perwujudan niat baik kita untuk bersaksi, sekaligus sebagai bagian dari kontribusi kita membangun, memajukan Kota Salatiga. Sebab tidak bisa dipungkiri, kita adalah masyarakat yang tinggal di Kota Salatiga, menjadi keniscayaan untuk turut serta dalam memajukan kota. Melalui kegiatan-kegiatan kebersamaan di tengah keberbedaan, berharap kita bisa turut merawat Kota Salatiga sebagai kota tertoleran. Di sisi lain, melalui doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita bisa berkontribusi mewujudkan Kota Salatiga yang damai dan sejahtera. Seperti dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, pihak swasta maupun gereja-gereja yang sudah memberikan dukungan demi suksesnya acara sore hari ini. Terima kasih untuk segenap panitia yang dikomandani Bapak Pendeta Tarjono yang luar biasa. Kami menyadari pengorbanan dan kerja keras mereka, maka izinkan kami sebagai pengurus BKGS memberikan apresiasi yang tinggi. Seraya berdoa, yakin bahwa jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Mohon maaf kepada semua pihak bila terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Mohon maaf kepada segenap panitia apabila support kami terasa sangat minimalis. Itu bukan karena kami tidak mau, tapi karena memang keterbatasan. Akhirnya dalam kesempatan yang indah ini, kami sampaikan ucapan selamat merayakan Paskah 2024. Kiranya Tuhan yang baik hati itu memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, shalom, berkah dalam Gusti berkahi kita sedaya. Nuwun. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama memasuki ibadah Paskah kita. Jemaat terkasih, marilah kita bersama menghadap Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita merayakan kasih Allah yang telah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia.
Ia hadir di tengah-tengah kita, mencurahkan berkat dan rahmat bagi setiap orang yang tulus hati datang memuji dan menyembah Dia. Puji kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri, kita akan mulai rangkaian ibadah kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan atas pengorbanan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Saya dan saudara kita bisa bertemu pada sore hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan atas berkat pengorbanannya, karya yang terbesar dalam hidup kita. Mari kita satu lagu. Kami Tuhan, telah berkati Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Paskah umat Kristiani Kota Salatiga ini terjadi di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan seisinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya mengutus Sang Putra Tunggal menebus manusia. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Luar biasa kita berikan ucapan kepada kanan kiri Bapak Ibu semuanya. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Mari kita berikan salam kepada kanan kiri kita semuanya. Yuk. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja, karena Dia ada untuk kita semuanya. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan atas hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Yesus. Dekati hatimu saat ku berpaling. Kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai sejati. Semua mari katakan, Kurang bahagia. semua mari. Inilah hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikan.
jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus, memanggil kita untuk hidup sebagai umat yang kudus. Namun seringkali justru kita tidak menjaga hidup kita dari pencobaan, sehingga jatuh dalam dosa. Maka marilah kita datang kepadanya, mengakui akan segala pelanggaran dan dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa oleh pikiran, tutur kata, maupun sikap, baik kepadamu maupun kepada sesama. Kami gagal menjaga hidup kami kudus dan berkenan kepadamu. Kami mengaku bahwa seringkali kami melanggar dan mengabaikan firman-Mu yang memimpin hidup kami. Kristus, ampunilah kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dan menghapuskan segala dosa kami seturut dengan kasih setia-Mu. Perdamaikanlah kami di dalam penebusan Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, bagi setiap kita yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita menyambut berita anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Lalu sebagai umat tebusan yang diselamatkan di dalam karya Yesus Kristus, hiduplah seturut dengan firman-Nya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Salam damai. Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mungkin kita dari berbeda gereja, tapi saya yakin kita memiliki Tuhan yang sama yang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita angkat pujian Tuhan yang sama. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
paling hebat untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan bersama datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita akan menerima sabda firman Tuhan. Dan biarlah hari ini kita bertekad bersama-sama. Paskah 2024 akan menjadi komitmen yang sama bagi kita. Untuk kita lebih mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita, yang telah menebus dosa kita, yang telah mengalahkan maut, yang membuat kita menjadi berharga dan mulia di matanya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan izinkan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, melawat setiap umatnya ketika firman Tuhan diberitakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu adalah karyamu Tuhan. Kau beri kesempatan yang hidupku, karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu karya Tuhan. Amin. Kau beri kesempatan yang katakan bersama-sama, ya Tuhan.
Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, jadikan menjadi saluran berkat-Mu. Siapkan setiap kami untuk menerima kebenaran firman. Berikan kami telinga-telinga seorang murid, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat Paskah buat kita sekalian yang hadir pada sore hari ini di lapangan Pancasila ini. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada panitia yang mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah Paskah gereja-gereja Kota Salatiga. 31 tahun saya ada di Salatiga. Jadi tahun 93 saya mulai menetap di Salatiga. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang memanggil kami untuk berada di Kota Salatiga adalah Tuhan yang setia. Dan saya bangga berada di Kota Salatiga karena Kota Salatiga ini adalah kota yang spesial. Sebutan untuk Salatiga adalah Indonesia Mini. Karena kita tahu ada sekian banyak suku yang menyatu di kota kita yang tercinta Salatiga ini. Dan beberapa tahun belakangan ini kita tahu bahwa Salatiga mendapatkan predikat sebagai kota toleran nasional. Jadi 2, 1, 3. Sekarang kita 3. Tapi kalau kita bandingkan dengan kota Sengkawang yang nomor 1 dengan kota Salatiga, Sengkawang itu kotanya kecil, saudara-saudara, dan sukunya hanya beberapa suku saja, ya. Tapi kita ada di Salatiga ini ada sekian banyak suku yang boleh menyatu dan kita bisa merawat kesatuan ini sehingga kita bisa merasakan bagaimana kedamaian, ketenangan yang ada di kota Salatiga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Panitia Paskah 2024, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Salatiga, mengambil tema kebangkitannya mempersatukan. Kebangkitannya mempersatukan. Mengacu dari Injil Lukas pasal 24, ayat 32 dan 35. Saya akan bergerak cepat karena kita dibatasi dengan waktu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang kebangkitannya mempersatukan, saya tidak akan mengurai lagi tentang hal kebangkitannya. Karena kita yang berhimpun di lapangan Pancasila sore hari ini, kita adalah umat-umat ketebusannya yang percaya bahwa Yesus sudah mati di atas bukit Golgota. Amin. Amin. Dan kalau dia mati di Golgota, kita juga percaya bahwa dia sudah bangkit. Jadi bukan persoalan untuk masalah kebangkitan. Walaupun bagi golongan Saduki, mereka itu tidak percaya akan adanya kebangkitan. Bahkan pemuka-pemuka Yahudi yang sudah berinisiasi supaya Yesus ditangkap dan diadili, dijatuhi hukuman mati, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu akan bangkit. Makanya mereka memohon kepada Pilatus agar kubur Yesus itu dijaga.
Karena mereka berpikiran tidak mungkin bangkit. Karena di antara pemuka-pemuka Yahudi ini banyak di antara mereka yang adalah pengikut golongan Saduki, yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Jadi mereka tidak percaya. Maka atas seizin Pilatus dijagalah kubur itu. Jadi ada prajurit yang diutus oleh Pilatus untuk menjaga khusus akan kubur itu. Saya percaya di gereja kita masing-masing ini sudah dikupas, sudah diuraikan oleh pendeta-pendeta kita, pemimpin-pemimpin jemaat kita tentang hal ini. Alkitab menjelaskan bagaimana mereka, pengawal-pengawal ini yang berjaga-jaga, mereka begitu ketakutan melihat situasi yang terjadi. Karena ada gempa bumi yang dahsyat. Kemudian turun malaikat dan menggulingkan batu itu. Dan para penjaga ini hanya bisa menatap dengan penuh ketakutan. Sehingga Alkitab katakan mereka menjadi seperti orang mati. Dan mereka kembali ke Yerusalem dan kabarkan tentang peristiwa ini. Tetapi apa kata pemuka-pemuka Yahudi? Apa kata imam-imam kepala dan orang Farisi? Jangan kamu katakan demikian. Tetapi katakan saja bahwa kamu tertidur, kemudian murid-muridnya datang dan mengambil jasad daripada Yesus. Dan mereka dibayar, dan mereka oke. Dan dikatakan mulai saat itu berita bahwa Yesus bangkit itu diselewengkan. Dan masih banyak pandangan-pandangan yang meragukan akan kebangkitan Yesus. Ada yang beranggapan bahwa yang mati itu bukan Yesus, tetapi orang yang menyerupai Yesus. Ada yang mengatakan bahwa itu salah satu dari murid Yesus. Ada yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Ada banyak pandangan tentang hal kematian Yesus. Tetapi bagi saya dan saudara, kita tidak meragukan. Karena ada banyak tokoh-tokoh non-Kristen pun mengakui bahwa Yesus itu mati disalibkan. Tetapi dia juga bangkit. Haleluya. Kita bisa browsing bagaimana tokoh-tokoh non-Kristen yang mengakui akan peristiwa kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika berbicara tentang kebangkitannya mempersatukan. Kebangkitannya mempersatukan. Saya ingin kita mendalami tentang kata mempersatukan. Kalau kita melihat pengertian kata mempersatukan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mempersatukan itu mempunyai pengertian menjadikan bersatu, menyatukan. Menjadikan bersatu, menyatukan. Nah, menyatukan itu dalam pengertiannya adalah menjadikan satu, mengumpulkan dan sebagainya menjadi satu. Memusatkan atau mengarahkan kepada satu tujuan. Jadi menjadikan satu. Jadi menyatukan itu menjadikan satu untuk satu tujuan. Sore hari ini kita datang dari kurang lebih 100 gereja yang ada dalam naungan Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Salatiga. Dan saya kira tidak semua yang hadir, karena hari ini kita tahu di gereja-gereja di sore hari ini mereka ada ibadah juga, saudara-saudara. Tapi paling tidak ada perwakilan-perwakilan yang datang, dan ini cukup banyak. Kalau kita lihat, karena Bapak Ibu Saudara memenuhi lapangan Pancasila ini. Kita disatukan di tempat ini. Kita disatukan dengan satu tujuan, kita merayakan hari Paskah. Amin.
kita sama-sama bersuka cita merayakan hari kemenangan ini. Kita bangga karena kita mempunyai Tuhan yang mati tetapi bangkit. Mati tetapi bangkit. Dan ini adalah sesuatu yang spesial. Karena ada banyak orang-orang besar yang tersohor. Tetapi mereka berakhir dalam kematian. Dan mereka masih menunggu saat kebangkitan nanti. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Seperti yang berkali-kali ia sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, kita menyatu, berada di dalam tempat ini untuk sama-sama kita merayakan Paskah. Kalau kita bicara tentang mempersatukan atau menjadi satu, menjadi satu yang bagaimana? Sebab kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-32 hingga 35 yang menjadi ayat mas kita. Di sana kita menjumpai bagaimana murid-murid Yesus itu, dikatakan ada 11 murid dan yang lainnya teman-teman mereka berkumpul menjadi satu. Mereka menjadi satu. Mereka berkumpul bersama-sama. Kalau kebangkitannya menyatukan, jika kita melihat dari Injil Lukas pasal 24 tadi, ayat yang ke-32 hingga 35 ini, betul mereka berkumpul bersama-sama. Tetapi apakah di dalam mereka berkumpul saat itu adalah satu kumpulan mereka menyatu sebagaimana doa Yesus? Karena kita tahu Yesus itu dalam Injil Yohanes mulai dari pasal 13, 14, 15, 16, 17 dia berbicara tentang saat di mana ia akan beralih dari dunia ini. Dan sebelum Yesus ditangkap, kita mengenal ada di Yohanes 17 yaitu doa Yesus untuk murid-murid. Apa sih doa Yesus untuk murid-muridnya? Tadi sudah disinggung oleh Ketua Umum BKGS. Ada dua hal yang Yesus doakan di sana. Yang pertama, supaya murid-muridnya, baik mereka yang ada pada waktu itu maupun mereka yang akan percaya oleh karena berita yang akan disampaikan oleh murid-muridnya, adalah supaya mereka terhindar dari yang jahat. Dan yang kedua, supaya mereka menjadi satu. Jadi hal menjadi satu itu adalah doa Yesus sebelum dia ditangkap. Karena di pasal 18 Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, dia tidak pernah dilepaskan sampai ia dijatuhi hukuman mati. Dia tidak dilepaskan. Jadi doa Yesus sebelum ia ditangkap adalah berdoa untuk murid-muridnya. Berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada dia supaya menjadi satu. Nah, di Lukas pasal 24 ini yang menjadi acuan ayat mas kita di tema yang diambil oleh panitia, mereka betul bersama-sama. Tetapi kalau kita mendalami, mereka betul bersama-sama, tetapi belum seperti apa yang menjadi doa Yesus. Mengapa? Karena mereka berkumpul bersama-sama, mereka berada dalam suasana ketakutan. Mereka ada dalam suasana kesedihan. Saudara bisa lihat itu, bandingkan dalam Injil Yohanes pasal 20 dan Markus pasal 16. Mereka begitu takut. Peristiwa di mana Yesus ditangkap dan diadili dan dijatuhi hukuman mati,
Itu begitu menggoncang iman mereka. Padahal Yesus berkata kepada Petrus dan murid-muridnya ketika mereka berkumpul bersama-sama. Dia katakan kepada mereka bahwa kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Tapi kata Petrus pada waktu itu, oh, sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Lalu murid-murid yang lain pun berkata yang sama, oh kami juga tidak akan menyangkal engkau. Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan kita tahu bagaimana Petrus waktu Yesus sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, menuju ke tempat di mana ia disalibkan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus, seorang wanita bertanya kepada dia, kamu adalah pengikutnya? Oh enggak. Yang kedua ditanya, kamu itu? Oh bukan. Yang ketiga, kamu itu loh, logatmu itu logat orang Galilea. Sama. Kalau kita di Salatiga ini, kita ketemu dengan berbagai suku kan? Kita seringkali kita bilang, oh kamu dari mana? Dia bilang, aku. Kayak anak-anak saya lahir di sini. Ya, lahirnya di Salatiga. 3 anak saya lahir di Salatiga. Kalau pulang ke Manado, mereka tanya, kamu orang apa? Mereka katakan, Manado, katanya. Orang Manado, gitu ya. Jadi ada penekanan Manado. Gitu. Dialeknya Jawa, saudara-saudara. Tapi ngakunya Manado, gitu ya. Ya kan? Dialek daripada Petrus itu kelihatan, terdengar, tapi dia nggak ngaku. Sumpah dia. Kemudian ayam berkokok. Dia baru ingat Yesus sudah ngomong. Dia katakan bahwa dia mau siap menyerahkan nyawanya. Tapi kenyataannya kita lihat dia takut. Jadi apa yang Yesus katakan sebagai nubuatan Nabi bahwa gembala itu akan dibunuh dan kawanan domba itu akan tercerai-berai, itu terjadi. Saudara bisa lihat itu dalam Matius pasal 26. Bagaimana mereka semua lari meninggalkan Yesus. Ada yang kembali kepada pekerjaan mereka yang dulu. Mereka kocar-kacir ketakutan. Jadi ketika mereka berkumpul dan di Lukas pasal 24 itu dan Yohanes pasal 20 dan Markus 16, kita lihat mereka berkumpul di dalam ketakutan. Mereka berkumpul di dalam kesedihan. Maria Magdalena yang sudah menyaksikan bahwa kubur Yesus itu sudah kosong, membawa berita, mereka tidak percaya. Lalu ada 2 murid yang datang, juga mereka mendengarkan cerita dari mereka bahwa mereka sudah berjumpa. Mereka masih juga tidak percaya. Jadi suasana mereka bersama-sama, tetapi mereka ada dalam kesedihan, mereka ada di dalam ketakutan. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 17, di dalam doa Yesus itu dikatakan di sana bahwa dia berdoa supaya kasih Bapa yang ada pada dia, kasih itu juga dia berikan kepada mereka. Artinya mereka dipenuhi dengan kasih. Jadi kalau berkumpul di dalam ketakutan, 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi mereka berkumpul tetapi mereka belum sebagaimana yang menjadi doa Yesus. Mereka berada dalam ketakutan, mereka berada dalam kesedihan. Saya mau katakan kepada kita, saudara-saudaraku yang ada di kota Salatiga ini, kita ada di dalam Yesus. Kalau kita bisa menyatu, haleluya. Dan menyatu yang seperti apa? Bukan menyatu dalam keadaan terintimidasi, bukan menyatu dalam keadaan ketakutan,
oh kita ini kan kelompok yang minoritas, sehingga kita tidak berani menunjukkan warna kita. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Amin. Amin. Karena kita umat Kristen, kita bukan warga pendatang di bumi Indonesia ini. Amin. Haleluya. Jangan ada yang merasa minder, saudara-saudara. Takut menunjukkan imannya, takut menunjukkan keyakinannya. Di dalam kebersamaan kita, di dalam kesatuan kita, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Dengan selalu mengikuti, memperhatikan nilai-nilai sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Yesus. Kalau kita belajar tentang pelayanan Yesus, dia melayani dengan penuh kasih. Kemana Yesus pergi, dia menjadi berkat. Kecuali di Nazaret, dia tidak begitu berbuat banyak karena mereka menolak dia. Karena mereka hanya melihat dia sebagai teman main. Dia adalah anak Yusuf si tukang kayu itu. Dia bukan siapa-siapa. Tapi selain Nazaret, kemana Yesus pergi, dia menjadi berkat. Nah, spirit kesatuan saya dan saudara adalah spirit di mana kita menggemakan nilai-nilai yang sudah dicontohkan oleh Yesus itu. Tidak hidup di dalam ketakutan. Waktu di Getsemani mereka datang, Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus. Akulah dia. Oh, dia bukan lari, saudara-saudara. Amin. Dia tidak takut. Bahkan Petrus katakan, jangan ke Yerusalem. Sekali-kali itu tidak akan terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Yesus katakan kepada Petrus, hai iblis, engkau adalah suatu batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Jadi soal penderitaan itu yang dijalani oleh Yesus adalah suatu penderitaan yang betul-betul disadari oleh Yesus. Dan ia tidak gentar menghadapinya. Karena dia tahu bahwa dia memang dilahirkan untuk menjadi korban. Nah, saya mau katakan kepada kita, di hari Paskah ini, kebangkitannya mempersatukan. Mari kita berani untuk menunjukkan iman, keyakinan kita lewat perbuatan-perbuatan kita. Kita gemakan cinta kasih. Kita bawa perdamaian dimanapun kita berada. Karena Injil itu bicara tentang kabar baik. Saya dan saudaralah Injil-Injil yang terbuka. Kalau saya dan saudara di mana kita berada, kita membawa nilai-nilai yang dihidupi oleh Yesus. Saya percaya kita pasti diberkati. Sebagaimana kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2. Kehidupan gereja mula-mula. Mereka begitu saling peduli satu dengan yang lain. Dan Alkitab katakan mereka disukai oleh semua orang. Sehingga tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa yang dimenangkan, jiwa yang datang kepada Tuhan. Jadi kita membawa kasih. Kita bawa semangat kasih itu. Berita perdamaian itu kita bawa. Nilai-nilai kebaikan yang dicontohkan oleh Yesus itu kita bawa kemanapun kita berada. Dan biarlah mereka akan menilai kita. Dan mereka akan mengakui bahwa kita adalah umat-umat ketebusan Yesus yang betul-betul mencontoh kehidupan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian Satukan Kami Satu Dalam Kuasa.
satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi ku menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi ku menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi ku menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Baik Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan yang kedua ini. Biarlah persembahan yang kedua ini layak menjadi kerajaan Tuhan di tempat ini. Bawalah persembahan. Bawalah persembahan hati
Cek, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa bagi gereja kudus Allah. Allah yang kekal dan kuasa, anugerahkanlah damai, persatuan, dan perlindungan bagi seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Semoga kami dapat terus memuliakan Engkau, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Bapa, dalam diri Kristus, Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi persatuan umat Kristiani. Allah yang kudus, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh pembaptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta kasih. Semoga Engkau menjaga dan menghimpun seluruh umat-Mu yang hidup dengan benar dan saleh, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kesaksian hidup umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin negara. Allah sumber segala rahmat, di tangan-Mu pikiran manusia dan nurani bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat penyelenggaraan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. Semoga semua pemimpin negara dapat mengarahkan budi serta hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, Allah yang berbelas kasih, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, bersihkanlah dunia dari kesesatan, lenyapkanlah penyakit, jauhkanlah kelaparan, patahkanlah belenggu-belenggu, hantarkanlah pulang para pengungsi, dan sembuhkanlah orang yang sakit.
Semoga semua orang yang mengharapkan rahmat-Mu memperoleh sukacita dan berkat yang melimpah. Semoga mereka yang telah meninggal juga dapat menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang berkumpul di sini, Bapa yang kekal, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia sesuai panggilan-Mu. Semoga kami semua selalu membawa berkat bagi sesama kami. Anugerahkanlah rahmat pertobatan, agar kami selalu mempunyai hati yang ingin menyelaraskan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjadi umat-Mu yang bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam kesaksian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa, permohonan, dan ucapan syukur pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mempersatukan segala doa, permohonan, dan ucapan syukur kita dengan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masihkah ada sukacita di sore hari ini? Boleh mengangkat tangannya setinggi-tingginya untuk Tuhan kita yang sudah bangkit hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri bersama saya dan teman-teman saya di sini. Masihkah ada sukacita? Kalau begitu saya meminta para jemaat semua untuk memberikan senyuman tercantik dan terganteng ke kanan kirinya. Kita semua berkumpul di sini sebagai saudara dan sebentar lagi kita juga akan undur dari tempat ini sebagai saudara pula. Maka itu majulah terus sebagai saudara dalam Tuhan, serikat persaudaraan. Boleh tepuk tangannya semeriah mungkin Bapak Ibu. Sempurnakan bersatu.
merapat dengan satu sama lain karena saya ingin mengundang kita semua yang ada di lapangan Pancasila ini untuk saling bergandeng tangan. Baik kenal maupun tidak kenal, kita semua saudara di dalam Tuhan. Silakan kanan kirinya boleh digandeng. Saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh penghayatan. Kita semua satu, kita semua saudara. Tidak ada yang membedakan kita semua. Boleh diangkat Bapak Ibu? Semangat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan. Sempurnakan persaudaraan Di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pegang. Serukan haleluya Tuhan Saatnya kita akan akhiri ibadah perayaan Paskah BKGS tahun 2024. Jemaat terkasih, kita diundang untuk hidup menyatu dengan sesama. Maka jadilah umat Tuhan yang menghidupi firman-Nya dalam teladan hidup sehari-hari. Jadilah saksi kebangkitan Kristus dalam karya juangmu. Maka kini pulanglah dalam damai dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan sejahtera. Kami persilakan untuk kembali duduk. Kamu bergaruh. Bapak Ibu yang silakan untuk duduk kembali. Jangan beranjak dulu Bapak Ibu karena kita masih akan ada acara selanjutnya. Kami persilakan untuk kembali duduk. Shalom. Berkah dalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PC Wali Kota Salatiga Bapak Yasip Kasani SIPMM. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Salatiga Bapak Dance Ishak Palit MSI beserta seluruh unsur Forkompimda Kota Salatiga, Sekda Kota Salatiga, Kapolres Kota Salatiga, Komandan Kodim 0714 Kota Salatiga, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Salatiga, Ketua Pengadilan Negeri Kota Salatiga, Asisten 1 dan 2 Sekda Kota Salatiga, Kepala Kementerian Agama Kota Salatiga, Penyelenggara Bimas Kristen Kota Salatiga, Kepala Kesbangpol Kota Salatiga, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Salatiga,
Bapak Ibu tamu undangan, para pendeta, romo dan rohaniawan gereja-gereja di Salatiga, serta seluruh umat Kristiani Kota Salatiga. Hadirin dan jemaat yang diberkati Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak dan Ce Ishak Palit MSI. Kami persilakan. Shalom, berkah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati penjabat Wali Kota Salatiga Pak Yasip, terima kasih kehadirannya. Rekan-rekan Forkompimda yang hadir, Pak Kajari, terima kasih. Ukapolres, Kasdim, Pak Kasdim ada, terima kasih. Mewakili Pengadilan Negeri, terima kasih. Dari Kemenak, terima kasih. Dari UKSW, Pak Eko dan Pak Ferry, terima kasih. Rekan-rekan pendeta, khususnya PKGS, wah Pak Pur, terima kasih Pak Pur. Ini harusnya biasanya sore begini hujan Pak Pur. Mantap ini pawangnya katanya Pak. Jadi mantap pawangnya langsung dari atas, WA langsung. Terima kasih untuk BKGS dan seluruh pendeta, hamba Tuhan, romo dan seluruh warga jemaat Kota Salatiga. Pak Yasip, saya kemarin menerima WA ucapan selamat itu banyak sekali. Saya juga mulai ada ternyata ini tradisi mengucapkan selamat Paskah. Jumat Agung mulai Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, terus Paskah. Nah, saya sampai balas susah bukan main. Pas saya di Bank Salatiga itu ada yang tanya begini Pak kepada saya, Pak Dance, Paskah itu bagi umat Kristiani itu apa? Apa sih? Saya bilang ini saya pernah sekolah pendeta soalnya, pernah sekolah teologi mengatakan begini. Menurut kitab suci kami, firman itu, bahwa tanpa Paskah atau kebangkitan itu, maka sia-sialah iman kita. Begitu kira-kira, gitu ya Pak Pur. Tanpa kebangkitan, maka sia-sialah iman kita. Kenapa? Kita semua yang hadir di sini pasti mati, pasti. Kematian itu menunjukkan bahwa manusia itu fana, tidak abadi, pasti. Dan menurut keyakinan iman kita bahwa kematian atau mati itu upah dari dosa. Dosa yang membuat kita mati. Enggak ada, kita hebat-hebat begini juga mati. Saya gendut-gendut begini juga pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Nah, kebangkitan Yesus itu menjelaskan bahwa kefanahan manusia itu dapat dikalahkan. Dosa dapat dikalahkan. Itulah fungsi dari kebangkitan dalam iman Kristen kita. Kenapa Paskah itu menjadi sangat penting dalam iman Kristiani? Karena Paskah itu adalah bahagian dari pembaharuan hidup dari kematian menjadi selamat, atau kebangkitan Yesus membuat kita ini selamat. Itu sebenarnya inti. Manusia yang fana tapi dia dapat diselamatkan melalui kebangkitan Kristus. Sekarang bukan berarti bahwa kita tidak lagi menyalibkan Yesus, pasti sering. Bukan hanya terjadi oleh orang Yahudi 2000 tahun lalu. Sekarang juga kita paling lakukan penyaliban Yesus itu. Tapi kebangkitan membuat kita senantiasa membaharui hidup kita. Ini tausiah ini. Kira-kira begitu. Tadi dikatakan Pak Pendeta, ada doa Yesus sebelum
dia terangkat ke surga. Agar semua menjadi satu adanya. Ut omnes unum sim. Itu kira-kira di atas. Kebangkitan dan persatuan. Kebangkitan bukan sekedar berhubungan dengan pembaruan atas diri, atas dosa, tapi juga kebangkitan adalah menjadi bahagian dari mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Selamat Hari Paskah bagi seluruh umat Kristiani Katolik di Kota Salatiga, dan juga saya secara pribadi dan lembaga DPRD mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada rekan-rekan sekalian yang beragama Muslim. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, shalom. Puji Tuhan, terima kasih Pak Danje. Hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh PJ Wali Kota Salatiga, yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi pelepasan burung sebagai simbol perdamaian. Namun Bapak PJ berharap ketika menyampaikan sambutan agar didampingi oleh jajaran Forkompinda semuanya untuk bisa mendampingi Bapak PJ menyampaikan sambutan dan ucapan selamat bagi warga Kristiani di Kota Salatiga. Kami persilahkan Bapak Yasif Kasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap umat Kristiani yang hadir di lapangan Pancasila ini, penyelenggara Bimas Kristen, pendeta, romo, para rohaniawan, serta ketua PKGS Kota Salatiga, segenap jajaran pejabat pemerintah Kota Salatiga, dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama, juga teman-teman saya yang ada di sini yang selama ini membersamai saya dan kita semua dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Salatiga. Ada Bu Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua, Pak Kasdim, dan juga dari Pengadilan Negeri. Umat Kristiani yang bersukacita, seperti tahun lalu, tahun ini Hari Paskah juga berbarengan dengan bulan suci Ramadan. Namun yang berbeda, tahun ini viral fenomena takjil war yang akan dibalas dengan memborong telur agar umat Kristiani merayakan Paskah dengan Kinder Joy. Memborong anggur perjamuan agar umat Kristiani menggantinya dengan marimas anggur. Hingga memborong lilin agar umat Kristiani merayakan Paskah ini dengan obor. Perang yang sejatinya bukan bentuk perpecahan, tetapi gambaran akan kentalnya keharmonisan dan toleransi antar umat beragama. Namun yang lebih membahagiakan dari takjil war ini, saya melihat bahwa ada gereja di Kota Salatiga yang menyediakan takjil gratis setiap hari untuk umat Muslim yang berpuasa, dan tidak jauh dari tempat tinggal saya. Dan saya melihat terus, terima kasih sekali lagi. Sungguh merupakan hal yang patut diapresiasi ketika melihat bahwa perayaan Paskah di Kota Salatiga bukan hanya sekedar seremoni hari raya semata, tetapi sekaligus mengimplementasikan persatuan
sebagaimana tema besar Paskah Kota Salatiga tahun ini, yaitu kebangkitannya mempersatukan. Untuk itu secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada umat Kristiani atas kontribusinya dalam menjaga bara toleransi, semangat toleransi di Kota Salatiga. Karena kontribusi tersebut telah membawa sekali lagi Kota Salatiga mendapatkan pengakuan dan penghargaan sebagai salah satu kota tertoleran di Indonesia pada tahun ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Saya juga atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas iklim kondusif yang telah terpelihara pada pemilu 2024 bulan Februari lalu. Namun harus diingat bahwa kita masih memiliki PR lagi, satu kali lagi, yaitu pemilihan kepala daerah di bulan November mendatang, yang mungkin akan lebih riuh karena menentukan nasib Kota Salatiga selama 5 tahun ke depan. Saya harap tema Paskah yang mengamanatkan keharmonisan ini dapat terus dijadikan sebagai kompas, sehingga pada gawe besar yang akan menentukan pemegang tongkat estafet kepemimpinan di Kota Salatiga tersebut dapat berjalan lancar, aman, dan damai. Dan tak kalah penting, saya juga meminta agar dalam perayaan Naskah ini kita dapat bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa, mendoakan Kota Salatiga, bangsa maupun negara, agar setiap kebijakan yang diambil, program dan kegiatan yang digulirkan, semua adalah yang terbaik dan benar-benar membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Dunia perlu penjaga-penjaga toleransi. Untuk itu, mari kita mulai dari yang paling kecil, yakni di Kota Salatiga ini. Kita mulai dengan terus menyemai dan merawat toleransi, sehingga kota lain dapat menyaksikan, seluruh Indonesia dapat menyaksikan, bahkan dunia juga menyaksikan betapa indahnya hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menjunjung tinggi toleransi berlandaskan kasih. Umat Kristiani yang bersuka cita, demikian yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Akhirnya saya ucapkan selamat merayakan Paskah. Semoga sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dalam. Puji Tuhan, terima kasih untuk PJ Wali Kota yang sudah menyampaikan sambutan. Dan selanjutnya kami mohon sekaligus PJ Wali Kota, Ketua DPRD Kota Salatiga, beserta seluruh unsur Forkompimda yang hadir, tamu undangan, Ketua Panitia Paskah, jajaran pengurus PKGS, untuk bisa bersama-sama melakukan prosesi pelepasan burung sebagai lambang Roh Kudus yang membawa perdamaian dan kasih bagi seluruh umat manusia. Dimohon panitia dapat membantu pengaturan tempat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jangan lupa nanti sebelum pulang untuk bisa membersihkan sampah yang ada di sekitar kita ya. Karena tadi kita sampai di tempat ini, lapangan ini bersih, mari kita kembalikan bersih. Mari kita sama-sama menyaksikan prosesi pelepasan burung sebagai simbol perdamaian dan kasih bagi sesama. 1, 2, 3. Pelepasan burung ini sebagai lambang Roh Kudus yang membawa perdamaian dan kasih bagi seluruh umat manusia menjadi akhir dari rangkaian ibadah perayaan Paskah PKGS tahun 2024. Terima kasih untuk doa, dukungan, dan kehadiran seluruh umat Nasrani. Sampai jumpa dalam kegiatan ibadah berselanjutnya bersama Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.
yang lainnya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah berdiri, bersoraklah. Allah berdiri, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, hanya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Clement pada keyboard. Yoga pada keyboard dari GKJ Salsa Salatiga. Seva, bass dari JKI Gaten.
sebelum lebih lanjut